Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga kenikmatan yang Allah berikan itu sampai-sampai tidak bisa kita hitung satu persatu. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak yang salih dan salihah, sebelum mulai kita akan baca doa bersama-sama ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah membacakan dalil thaqafah aqidah. Qala Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Wa qala Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baik, anak-anak yang salih dan salihah, alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan ujian tengah semester. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita semua dan semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang salih dan salihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali tentang thaqafah akidah, yaitu temanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ya, beliau mengatakan, wa anal aqibatu wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Ya. Artinya, dan aku adalah al-aqib. Apa itu al-aqib? Al-aqib itu adalah yang paling belakang. Ya. Al-aqib yaitu nabi yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang salih dan salihah, dari ayat dan hadis di atas kita dapat memahami bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, maka sudah pasti yang mengaku-ngaku sebagai nabi itu adalah pembohong, pendusta, ya, dan kita tidak boleh percaya. Kita tidak boleh mempercayai orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang
nabi. Kenapa Ustaz? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Ya, maka posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna ajaran dan syariat agama para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak Allah mengutus para nabi dan rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia agar manusia hidupnya tidak tersesat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi petunjuk. Allah Al-Hadi, ya. Dan Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah mengajarkan manusia agar manusia itu bisa selamat di dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala misalnya mengutus Nabi Adam alaihissalam. Ya, setelah Nabi Adam alaihissalam, ya, jadi Nabi Adam itu nabi yang pertama. Ya, setelah Nabi Adam ada Nabi Idris. Kemudian setelah Nabi Idris ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ya, alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Dzulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah ini dihafalkan, ya, nama-nama nabi yang insyaallah nanti Ustadz akan kirimkan salah satu video dari cuplikan videonya Nusa dan Rara, ya, tentang nabi dan rasul, ya, nanti antum bisa tonton, ya, supaya nanti ikut menyanyikan sekaligus menghafalkan, ya, insyaallah, ya. Oke. Karena kita sebagai muslim itu wajib mengimani, ya, wajib mengimani nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita sebelum mengimani harus tahu dulu siapa yang kita imani, ya. Jadi kita harus menghafalkan, mengenal dan menghafal para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Siap, ya? Oke, siap. Insyaallah ini pahalanya luar biasa di sisi Allah, ya. Anak-anak yang salih dan salihah, jadi setiap nabi itu Allah utus, ya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semua nabi itu Allah utus, dan setiap nabi yang kemudian Allah utus lagi itu menggantikan peran dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, ya, nabi yang terakhir, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa agama yang terakhir, membawa agama yang menutup semua agama. Artinya apa, Ustaz? Artinya semua agama yang pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu sudah ditutup, ya, sudah tidak berlaku, tidak bisa lagi diamalkan, ya, tidak boleh lagi diamalkan, tidak boleh lagi diajarkan. Sehingga hanya agama Islam lah, ya, yang boleh diikuti dan boleh diamalkan oleh seluruh umat manusia. Paham, ya? Jadi mengapa kita menjadi seorang muslim? Kenapa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang menutup seluruh para nabi, ya. Jadi agamanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak boleh lagi diamalkan, tidak boleh lagi diajarkan, ya, dalam kehidupan. Hanya agama Islam saja yang seharusnya diamalkan oleh seluruh manusia. Nah, yang salih dan salihah, di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah jelas mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, ya. Tidak ada agama yang sempurna
yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Ya, di dalam surah Al-Maidah yang biasa kita bacakan ya, di ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Ya, agamamu itu apa? Islam, ya. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Tuh, ya. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang dia itu mengutus para nabi dan rasul, dia mengatakan bahwa agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Jadi agama yang lain tidak akan diterima oleh Allah setelah agama Islam datang. Dulu sebelum agama Islam datang, ya orang-orang dulu mengikuti agama yang dibawa oleh para nabi, insya Allah mereka selamat, ya. Nah, tetapi setelah agama Islam datang, tidak ada lagi agama lain yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim sangat bersyukur, ya. Kita menjadi muslim, mengikuti ajaran, mengikuti agama yang diterima oleh Allah, mengikuti ajaran, mengikuti agama yang telah disempurnakan oleh Allah, mengikuti ajaran, mengikuti agama yang diridhai oleh Allah. Masya Allah, ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak salih dan salihah, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembenar yang membenarkan, ya, para nabi terdahulu, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul kepada umat-umat terdahulu, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan wahyu kepada mereka. Misalnya Taurat, ya, kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Jabur, ya, Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagai kitab petunjuk yang Allah turunkan untuk umat manusia, ya, yang hidup pada saat itu. Nah, kita yang hidup saat ini sebagai seorang muslim wajib beriman kepada nabi-nabi terdahulu, ya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ustadz nabi dan rasul yang diutus oleh Allah? Jumlahnya sangat banyak, ya, sangat banyak, ada ribuan. Tapi di dalam Islam kita diwajibkan untuk mengimani 25 para nabi dan rasul, ya. Oleh sebab itu kita nggak menghafalkan banyak, ya. Ribuan tuh nggak harus kita ketahui semua. Hanya 25 nabi, hanya 25 para nabi dan rasul yang wajib kita ingat, kita kenal, kita ketahui, dan kita hafalkan namanya. Siap, ya? Nah, kenapa? Karena itu semua wajib kita imani, wajib kita yakini keberadaan mereka itu pernah diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai seorang Muslim membenarkan adanya Nabi Isa, membenarkan adanya Nabi Musa. Ya, Nabi Isa membawa kitab Injil, mengajarkan kepada manusia untuk mengesahkan Allah. Ya, Nabi Musa pun begitu. Allah berikan kitab Taurat, ya, untuk mengesahkan Allah, bahwa Allah lah Tuhan yang harus disembah, tidak boleh menyembah berhala, ya, tidak boleh menyembah patung, ya, atau bahkan tidak boleh menyembah mereka sebagai nabi, karena mereka hanya nabi, bukan sebagai Tuhan, ya, seperti halnya orang-orang kafir mengatakan Nabi Isa atau Nabi Musa itu adalah anaknya Allah. Nah, itu adalah salah satu bentuk kekafiran, ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, anak-anak salih dan salihah, yang ketiga adalah Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir diutus untuk seluruh manusia. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah sebagai penyempurna ajaran dan syariat agama para nabi terdahulu. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai pembenar para nabi terdahulu. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad, ya, itu diutus untuk seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi selain beliau. Ya, anak-anak yang salih dan salihah, sebagai Rasul yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia.
yaitu untuk menyeru agar mengimani dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Ya, jadi semua manusia itu adalah pengikutnya Nabi Muhammad, ya, harus menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau tidak, maka ya mereka akan masuk ke dalam neraka, ya, sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Saba ayat 28. Anak-anak yang salih dan salihah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad tidak hanya untuk bangsa Arab saja, melainkan untuk seluruh manusia. Kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan membawa agama yang terakhir memberikan kebaikan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Risalah dan syariat yang dibawanya menjadi jalan, ya, bagi seluruh manusia untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau bahagia, maka mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi seorang muslim, ya, karena Islam adalah agama untuk jalan keselamatan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali melainkan untuk kamu itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Anak yang salih dan salihah, Nabi Muhammad SAW telah menjalankan tugasnya sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yaitu selama 23 tahun lamanya. Beliau menjadi penutup para nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat usia 40 tahun, dan kemudian Rasulullah SAW wafat, ya, meninggal dunia pada usia 63 tahun. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa istiqomah, ya, menjalankan ajaran Islam, ya, kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak mendapatkan syafaatnya. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita diakui oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, ya, sebagai umat beliau, sehingga kita akan bersama-sama di surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.